Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Sudarlun kolektor manuskrip Aceh, Tarmizi A. Hamid menggelar pameran untuk membedah 101 khasanah manuskrip Aceh di kediaman pribadinya di Desa Imasin, Banda Aceh. Tarmizi A. Hamid adalah kolektor ratusan manuskrip Aceh yang koleksinya sudah berusia ratusan tahun. Tapi merespon, memberdayakan, lebih penekanan kepada masyarakat ya, tentang manuskrip ini, supaya mereka lebih mengetahui identitas dia sendiri. Kita hidup di Aceh, orang Aceh, semua orang Aceh, bahasa Aceh, makan di Aceh, semua orang Aceh. Tapi identitas Aceh sesungguhnya kita ketahui. Kenapa kita? Ini sangat putus informasi ini. Karena informasi yang terkumpul ini adalah di manuskrip. Baik agamanya maupun ilmu-ilmu yang berkembang di Aceh itu semua ada di manuskrip. Jadi manuskrip inilah yang harus kita berdayakan, harus kita fokuskan untuk generasi sekarang, ya, dengan cara menerjemahkan, ya, selalu membuat kegiatan-kegiatan rutin dan membuat bahasa-bahasa Melayu yang rutin di kurikulum sekolah BSD, SMP, SMA. Nah, negara-negara Melayu Islam ini mereka lakukan, di Singapura itu semua ini mereka lakukan. Jadi ada kurikulum bahasa Melayu ini supaya generasi bisa membaca naskah, seluruh informasi kehidupan masa lalu bisa mereka update. Nah, kalau untuk mengidentifikasi naskah sejauh ini kita melakukan ada dua cara. Pertama dengan melihat watermark naskah itu sendiri, kertas. Yang kedua melalui kolofon. Kolofon atau catatan akhir dari si penulis atau si pengarang atau penyalin naskah. Dengan catatan akhir itu kita bisa mengetahui kapan dia menyelesaikan salinan atau tulisan yang sedang dilakukan. Nah, sedangkan dengan watermark, bila kolofonnya atau catatan akhir tidak ada, maka langkah kedua dilakukan melihat watermark atau cap air yang ada di dalam kertas. Nah, rata-rata di Aceh manuskrip itu atau kertas manuskrip itu adalah kertas Eropa. Nah, memang sejauh ini belum ada penelitian sejauh mana hubungan Aceh dengan Eropa dalam hal transaksi bisnis kertas. Nah, kita bisa meyakini bahwa Aceh memiliki banyak rempah-rempah, kemudian ditukar atau dilakukan bisnis dengan kertas salah satunya. Sebab berbeda dengan di daerah Jawa, Jawa itu lebih banyak kertasnya adalah kertas daluang atau kertas lokal yang dibuat dibuat oleh masyarakat sendiri. Sedangkan di Aceh lebih banyak kertas dari Eropa diimpor atau diimpor ke Aceh. Nah, dengan melihat watermark ini kita bisa mengetahui umur naskah atau umur kertas itu. Artinya tulisan yang ada di dalam itu tidak melebihi dari kertas tersebut. Cuma perbedaannya adalah seberapa jauh kertas diproduksi dengan saat penulisan itu terjadi. Nah, rata-rata di antara sejauh ini penelitian itu biasanya antara 5 sampai 10 tahun. Nah, kecuali kepada naskah-naskah salinan. Nah, naskah-naskah yang paling dominan mendekati umurnya itu adalah mushaf biasanya, karena kertas ini sudah dikumpulkan khusus,
pesanan, kemudian untuk menulis Al-Quran. Pameran yang bertajuk Ramadan Manuskrip ini, Cik Midi, panggilan akrab kolektor itu, bekerja sama dengan Herman Syah, seorang pemerhati manuskrip Aceh, dan Maskur sebagai kolektor manuskrip muda Aceh. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambion TV. Pada turunnya 5.000 tahun, seperti yang nafsu inilah. Setelah itu maka dihukumkan Allah Ta'ala akan neraka Jahannam di Siratal Mustaqim. Ini Siratal Mustaqimnya nih. Jadi dia panjangnya titik itu kira-kira 15.000 tahun perjalanan. Naiknya 5.000 tahun, dan pada sama tengahnya 5.000 tahun ini, dan turunnya 5.000 tahun ini. Jadi ini perumpamaan Siratal Mustaqim, ilustrasinya. Ini menceritakan tentang Siratal, karena ilustrasi ini berada pada pembahasan tentang titik Siratal Mustaqim. Maka ini diilustrasikan demikian.